Sejarah militer Iran merupakan perjalanan panjang yang membentang dari era kuno hingga masa modern, memadukan kekuatan, strategi, dan transformasi politik yang luar biasa. Wilayah yang kini dikenal sebagai Iran telah menjadi pusat peradaban besar sejak ribuan tahun lalu, dan kekuatan militernya sering menjadi penentu dalam pergolakan regional dan bahkan dunia. Awal mula sejarah militer Iran dapat ditelusuri kembali ke masa Kekaisaran Persia, dimulai dengan dinasti Achaemenid pada abad ke-6 SM. Didirikan oleh Cyrus Agung, kekaisaran ini menciptakan salah satu pasukan militer terbesar dan paling maju pada masanya. Tentara Achaemenid terdiri dari berbagai bangsa yang berada di bawah kekuasaannya, membentuk pasukan multietnis yang sangat besar. Salah satu keunggulan utama mereka adalah inovasi dalam logistik dan komunikasi, seperti penggunaan jaring kurir yang efisien dan pembangunan jalan raya kerajaan yang memudahkan pergerakan pasukan. Tentara Persia kuno juga dikenal karena unit pasukan elit yang disebut 10.000 abadi atau The Immortals yang berperan penting dalam banyak kemenangan militer Persia. Mereka tidak hanya unggul dalam pertempuran darat, tetapi juga terkenal dengan kemampuan mereka membangun dan memelihara benteng serta infrastruktur pendukung perang. Namun, pada akhirnya, kekuatan militer Kekaisaran Achaemenid runtuh setelah invasi Alexander Agung pada abad ke-4 SM. Peristiwa ini mengakhiri dominasi militer Persia kuno dan membuka babak baru dalam sejarah kawasan. Setelah masa Achaemenid, Iran mengalami periode kekuasaan Yunani dan kemudian kebangkitan kembali di bawah dinasti Parthia dan Sasania. Dinasti Parthia terkenal dengan taktik kavaleri ringan dan pasukan pemanah berkuda mereka yang mampu mengimbangi kekuatan militer Kekaisaran Romawi. Taktik serangan kilat dan kemampuan bertempur dalam kondisi gerilya menjadikan Parthia sebagai lawan tangguh bagi Romawi, bahkan dalam banyak hal berhasil menahan ekspansi Romawi ke wilayah timur. Pada masa dinasti Sasania, militer Iran berkembang menjadi salah satu kekuatan paling terorganisir dan disiplin di dunia kuno. Mereka memperkenalkan sistem feodal militer dan pasukan berat berkuda yang dikenal sebagai cataphracts, memberikan keunggulan dalam pertempuran terbuka. Sasania juga memperkuat benteng perbatasan dan mengembangkan strategi pertahanan berlapis-lapis untuk menghadapi serangan dari barat dan timur. Namun, kedikdayaan Sasania akhirnya berakhir dengan datangnya ekspansi militer Islam pada abad ke-7 yang menandai awal dari era baru di Iran. Setelah penaklukan Islam, Iran menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, berperan penting sebagai penyedia pasukan dan pemimpin militer dalam struktur kekaisaran Islam. Selama berabad-abad, wilayah Iran menjadi medan pertempuran antara berbagai dinasti dan kekuatan asing seperti Seljuk, Mongol, dan Timurid, yang masing-masing membawa perubahan dalam struktur dan teknologi militer. Pada masa dinasti Safawi yang berdiri pada awal abad ke-16, Iran kembali menjadi kekuatan militer besar di kawasan. Safawi memperkenalkan tentara reguler modern pertama di Iran dengan sistem administrasi dan pelatihan yang lebih terpusat. Mereka juga memperkenalkan penggunaan artileri dan senjata api, mengikuti perkembangan teknologi militer dunia. Konflik berkepanjangan dengan Kekaisaran Ottoman di barat dan Mughal di timur memaksa Safawi untuk terus memperbarui taktik dan persenjataan mereka. Setelah kejatuhan Safawi, Iran mengalami periode ketidakstabilan hingga munculnya dinasti Qajar pada takhir abad ke-18. Pada masa Qajar, Iran harus menghadapi tekanan militer dari kekuatan-kekuatan Eropa, khususnya Rusia dan Inggris. Perang-perang yang terjadi, seperti Perang Rusia-Persia, menyoroti kelemahan militer Iran dalam menghadapi teknologi dan taktik militer modern Barat. Kekalahan demi kekalahan memaksa Iran untuk mereformasi militernya, meski keterbatasan sumber daya dan intervensi asing seringkali menghambat proses tersebut. Memasuki abad ke-20, sejarah militer Iran semakin dipengaruhi oleh dinamika politik global. Selama Perang Dunia II dan III, Iran menjadi medan perebutan pengaruh antara Inggris, Rusia, dan kemudian Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan Reza Shah Pahlavi, militer Iran mengalami modernisasi besar-besaran, termasuk pembentukan angkatan udara dan laut
serta pengiriman perwira untuk belajar ke luar negeri. Namun, intervensi asing tetap menjadi masalah utama, seperti ketika sekutu memasuki Iran pada Perang Dunia II demi mengamankan jalur pasokan ke Uni Soviet. Setelah kudeta tahun 1993 yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris, militer Iran menjadi salah satu yang terkuat di Timur Tengah, didukung oleh bantuan teknologi dan persenjataan dari Barat. Namun, perubahan besar terjadi pada tahun 1979 ketika revolusi Islam menggulingkan monarki Pahlavi dan mendirikan Republik Islam Iran. Revolusi ini membawa perubahan mendasar dalam struktur, doktrin, dan orientasi militer Iran. Pasca revolusi, Iran menghadapi tantangan besar dalam Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988. Perang 8 tahun ini menguji ketahanan militer dan rakyat Iran. Meskipun menghadapi embargo senjata dan tekanan internasional, Iran berhasil bertahan melalui mobilisasi massal, improvisasi teknologi, dan pengembangan jaringan pertahanan berbasis rakyat. Pengalaman perang ini mendorong Iran untuk membangun kemampuan militer yang mandiri, termasuk pengembangan rudal balistik dan program nuklir yang kontroversial. Setelah perang, militer Iran dibagi menjadi dua lembaga utama, Angkatan Bersenjata Reguler (Artesh) dan Garda Revolusi Islam (IRGC). IRGC memainkan peran penting tidak hanya dalam pertahanan, tetapi juga dalam politik, ekonomi, dan kebijakan luar negeri Iran. Iran kemudian mengembangkan strategi asimetris, memanfaatkan perang proksi, dan kelompok sekutu di kawasan, seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi di Suriah dan Irak. Taktik ini memungkinkan Iran untuk memperluas pengaruhnya tanpa harus terlibat langsung dalam konflik militer besar. Di era modern, militer Iran terus berfokus pada pengembangan teknologi domestik seperti drone, rudal presisi, dan sistem pertahanan udara. Meski menghadapi sanksi dan isolasi internasional, Iran berhasil menunjukkan kapasitas untuk melindungi kepentingannya di kawasan dan memperkuat posisi tawarnya dalam geopolitik global. Iran juga memprioritaskan strategi pertahanan berlapis dan kemampuan perang elektronik sebagai respons terhadap ancaman dari Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutunya. Selama beberapa dekade terakhir, militer Iran telah terlibat dalam berbagai operasi di luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi mendukung sekutu dan memproyeksikan kekuatan. Krisis di Suriah, Irak, dan Yaman menjadi contoh nyata bagaimana Iran menggunakan strategi militer dan diplomasi untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Secara keseluruhan, sejarah militer Iran adalah kisah panjang tentang adaptasi, inovasi, dan perjuangan menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Dari era kekaisaran kuno hingga kekuatan regional saat ini, militer Iran telah menjadi bagian integral dari identitas nasional dan perannya di panggung dunia. Dengan warisan sejarah yang kaya dan strategi yang terus berkembang, Iran tetap menjadi pemain penting dalam dinamika militer dan geopolitik kawasan.